Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Amma ba'd. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat ya. Nikmat iman, Islam, pokoknya banyaklah yang tidak terhitung. Salah satunya nikmat ngicip gitu. Sholawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita semuanya, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 3 Cidolog, yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat yang dimiliki oleh SD Negeri 3 Cidolog. Alhamdulillah hari ini atau pagi ini kita bisa bersilaturahim lagi dalam rangka pendampingan sekolah tahap kedua. Karena tahap pertama waktu itu kita lebih mengorek ke komitmen dari kepala sekolah untuk kemajuan gitu ya. Jadi di pendampingan tahap 1 itu selain mewawancarai langsung Ibu Mantri juga dilihat dari jarak jauh gitu dan harus dilaporkan. Nah, sekarang pendampingan tahap kedua melanjutkan dari yang kemarin gitu. Kan di sini tentunya punya banyak masalah. Silahkan hari ini kita judulnya nanti akan curhat dong. Apa punya masalah, yuk kita sampaikan dan strategi yang akan Bapak Ibu lakukan nanti apa. Tapi sebelumnya saya ingin kita rileks dulu. Kalau di sekolah penggerak mungkin ini sudah biasa ya, kita bermeditasi dulu ya. Yuk tangannya tenang, rileks, pulpennya simpen aja dulu, nggak boleh melakukan aktivitas apapun. Dan ini bagus selain untuk kesehatan juga untuk sosial emosional kita. Jadi dalam situasi apapun kita bisa tenang kalau sudah terlatih melakukan meditasi ini ya. Yuk kita tenang, duduk tenang, senyaman mungkin, tidak boleh gelisah duduknya. Bismillah, pejamkan matanya semuanya. Tarik nafas dari hidung, keluar dari mulut. Tarik nafas lagi dari hidung, keluar dari mulut. Lakukan terus berulang-ulang dengan rileks. Rasakan aliran udara yang masuk melalui rongga hidung sampai masuk ke paru-paru. Tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut. Tenang, rileks. Katakan dalam hati masing-masing, ya Allah, kami semuanya menerima apapun yang Engkau amanahkan kepada kami semuanya. Amanah sebagai pasangan di rumah tangga, amanah menjadi orang tua, amanah menjadi seorang guru di sekolah, amanah menjadi seorang kepala sekolah, amanah sebagai anggota masyarakat. Kami akan berusaha melakukan yang terbaik dalam berbagai hal, meskipun kami belum bisa menjadi yang terbaik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami semuanya telah memaafkan kebodohan diri kami, kesalahan-kesalahan yang telah kami lakukan di masa lalu, yang menyakiti diri kami masing-masing. Selama itu kami selalu merasa insecure. Kami kufur dengan semua nikmat-nikmat-Mu. Dan sekarang kami tahu bahwa itu hanya kebodohan semata. Dan kami telah memaafkan sikap bodoh kami itu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami telah memaafkan orang-orang yang telah menyakiti kami, baik disengaja ataupun
tidak disengaja. Kami yakin bahwa semua itu menjadi cermin untuk kami untuk berbenah diri, untuk kami menjadi lebih baik lagi dari diri kami sebelumnya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mulai saat ini kami akan mensyukuri semua potensi yang telah Engkau titipkan pada kami, potensi yang kami miliki dan juga potensi murid-murid kami. Kami akan berusaha menggali semuanya, menjadikan SD Negeri 3 Cidolog ini lebih maju, anak-anaknya lebih sukses, berkarakter yang baik sesuai dengan visi misi yang ada di sekolah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tarik napas lagi Bapak Ibu dari hidung, keluarkan dari mulut. Bayangkan suasana ketika murid-murid kita merasa bahagia. Bayangkan ketika murid-murid kita merindukan kehadiran kita. Bayangkan juga murid-murid kita yang tidak rela berpisah dengan Bapak Ibu. Bayangkan semua hal-hal yang indah yang terjadi di sekolah ini dan yang akan terjadi. Katakan dalam hati Bapak Ibu masing-masing, tidak perlu diucapkan dengan keras, tapi silakan ucapkan dengan lirih bahwa kita mulai hari ini akan terus berusaha melakukan yang terbaik. Bismillah, 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 la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bapak Ibu silahkan tersenyum dan buka matanya masing-masing. Iya. Nah, itu namanya teknik mindfulness ya Bapak Ibu. Ini sebetulnya tidak saya tulis, cuma inti-intinya silakan Bapak Ibu nanti bisa praktek di rumah, bisa setelah sholat atau kapanpun lah. Itu bisa mengasah sosial emosional kita lah. Jadi ketika kita emosi, kita tarik nafas, gitu ya. Tarik nafas dari hidung, keluar dari mulut. Jadi ketika apapun, kenapa? Ketika kita narik nafas, kita rasakan aliran udara masuk, terus kita keluarkan, kerja jantung itu bagus gitu. Contoh, ibu mau tampil ke panggung, kadang-kadang keringat dingin keluar, kadang-kadang ratu gitu. Atau mau ketemu dengan orang yang kita sukai gitu, kasih tak sampai gitu ya misalkan. Tapi tetap kan ada jantung tuh berdetak lebih kencang, seperti genderang mau perang. Betul. Nah, itu kenapa? Berarti kerja jantungnya nggak normal kan? Nah, untuk menormalkannya tarik nafas dari hidung, keluar dari mulut. Gitu. Jadi mau anak kita ketika nervous, mau lomba, mau apa, ajak seperti itu. Tarik nafas sayang dari hidung, keluar dari mulut. Sambil pegang tangannya. Biasanya anak suka dingin ya. Nah, sambil di gitu-gitu, insya Allah. Jadi ini teknik mindfulness, ini cocok kita lakukan kapanpun. Terus langkah-langkahnya seperti apa? Yang pertama S. Jadi ini singkatan dari kata stop ya. S-nya itu dari kata stop itu sendiri. Hentikan semua aktivitas kita sejenak. Jadi teknik ini 1 menit juga bisa sebetulnya. Stop, kita diem. Duduknya terserah mau terlentang gitu ibu di rebahan ya, kalau di kamar gitu. Mungkin orang lain taunya kita tidur lah, kita rebahan. Kita tarik nafas, atur nafas kita. Setelah itu kan tadi S, tadi apa stop ya. T-nya itu take a deep breath, tarik nafas dalam. Jadi ulah gitu, tarik nafasnya dalam sampai kerasa kena dada gitu.
Sebelah ketemu. Sebelah. Seperti itu ya. Di take a deep breath. Yang ketiga observe. Jadi silahkan Bapak Ibu lakukan minimal 2 hal. Yang pertama acceptance, yang keduanya forgiveness. Bapak Ibu terima semua hal-hal yang terjadi pada kita. Kita diberi pasangan seperti ini, kita diberi tetangga seperti itu, gitu. Aku nerima ya Allah, gitu. Pokoknya penerimaan diri silahkan Bapak Ibu ungkapkan. Terus forgiveness, kita maafkan diri kita sendiri terutama, karena kadang-kadang kita bisa memaafkan orang, tapi kesalahan kebodohan kita jarang kita maafkan. Akhirnya kehul dengan insecure, ida orang teh bisa ngajar lebih kehul gitunya ka diri teh. Coba sekarang belajar memaafkan. Nah, setelah memaafkan, yuk kita keluarkan, eksplor kemampuan kita yang terpendam itu. Nah, yang terakhir baru proceed. Proceed itu kita ada komitmen dalam diri. Kita bayangkan hal-hal yang bahagia, jangan hal-hal yang sedih itu. Setelah itu ya buka kembali. Kalau ini rutin dilakukan, insya Allah bakal tenang dalam menghadapi apapun. Contoh nih, nah untuk selanjutnya ini penting saya sampaikan berkaitan dengan kejadian di luar Jawa ya. Ada anak yang dibakar itu. Nggak tahu? Iya, betul. Ceritanya itu kepala sekolah ada di ruangan, guru-guru semuanya sedang di kelas. Ada kelas 4 bagian olahraga waktu itu. Nah, kebetulan di sekolah itu besoknya mau ada rapat KKG katanya. Akhirnya guru olahraga dengan wali kelas 4 itu punya inisiatif. Yuk anak-anak kita ajak bersih-bersih sekolah aja. Supaya besok lingkungan sekolah bersih. Dilakukanlah gitu. Bebersih di dasar olahraga iya gitu ya. Nah terus gurunya itu ngasih, kalau menurut pihak sekolah katanya minyak tanah yang sudah lama. Tapi ternyata kata pengakuan anak itu warnanya hijau gitu ya, bensin Pertalite katanya. Nggak tahu mana yang benar, semua juga membela diri kan. Intinya mah anu bisa meledak lah, kita bensin ya Pertalite. Nah jadi kata gurunya bakar sampahnya. Jadi anak-anak tadi dikasih itu ya bensin, terus duduk. Nah ada satu anak itu sok dibully gitu ku babaturanana teh, budak eta teh sok dibully, cewek kan 11 tahun kelas 4 kan. Nah terus ayat anu bangor di kelas eta teh budak lalaki gitu, anu tukang ngabuli, iseng apa kumaha saya tidak tahu. Anak sekarang mah senang iseng tapi tidak tahu resikonya apa kan, dibanyurkeun eta karena awak si budak cewek eta. Yang namanya bensin deket api nyantok. Nah nyantok terus kakinya udah melepuh ke atas, anaknya lari ke toilet, katanya toiletnya tertutup. Dia lari ke kelas, ada guru olahraganya di kepruk gitu ke bajunya sampai ke apinya padam. Dibawa ke klinik dan luka bakarnya itu 80%. Ya, kejadiannya bulan Februari tahun 2024. Dan anak itu karena luka bakarnya sangat fantastis 80%, asupan makannya juga jadi susah, jadi kurang, akhirnya dia mengalami gizi buruk. Dan bulan Mei 2024 dia meninggal dunia gitu. Nah, satu hal di sini yang perlu kita ambil pelajaran, ini misalkan ini sekolah ya, ini lembaga. Di lembaga itu ada pimpinan, yaitu kepala sekolah. Ketika guru punya ide, meskipun idenya itu bagus, jadi sebagus apapun ide, tetap izin kepala sekolah harus ada. Gitu. Kejadian itu kepala sekolah tidak tahu, angkat tangan kan? Saya tidak tahu tentang program ini gitu. Karena kalau memang ini program kebersihan, tentunya semua anak kami libatkan. Istilahnya
ketika tadi kita punya ide, sampaikan dulu sama pimpinan. Ketika pimpinan mengizinkan, silahkan, tapi dengan syarat begini, begini, begini. Karena biasanya yang namanya pimpinan, karena pemimpin itu dia sama saja dengan guru kesenian. Kenapa? Karena yang namanya pemimpin di sini kepala sekolah, dia itu yang diutamakan kan seni memanagenya itu. Jadi itu teh sok refleks aja ya. Jadi ketika memberikan keputusan silahkan atau tidak tentu dengan ada pertimbangan-pertimbangan ya. Nah, atau kepala sekolah bilang jangan. Nah, ketika kepala sekolah bilang jangan, kita yang punya ide jangan merasa satu kita paling hebat, kita paling luar biasa misalkan ya. Kalau misalkan kita merasa bahwa ide kita ini bagus, terus kepala sekolah tadi tidak mengizinkan, Bapak Ibu ngomong lagi, baik Ibu, saya terima untuk sementara ya Bu, misal ini mah. Tapi, nah alasannya silahkan ungkapkan. Jadi, lamun aya katu genah sok didinya. Sampai akhirnya ada win-win solution. Ke kepala sekolahnya enak, ke Bapak Ibu gurunya juga enak. Jangan sampai ketika kepala sekolah bilang, ulah bisi anu, mohon atuh Bu. Tos we, ari kepala sekolah ini goblok aing mah tas si mantri. Aing jadi di hareupeun alus gitunya. Ari tukang gitu, jangan sampai seperti itu. Ya. Oke. Nah, jadi untuk hal-hal seperti ini saya khawatir gitu karena kita sering lihat kalau keliling ada anak kersa sapu gini. Takut seperti itu. Terus kudu kumaha? Apakah nggak boleh anak-anak senam bersih? Boleh. Komo ayeuna anak harus gotong royong kan siling hiji nyambutan jukut gitu. Kan ada dalam profil pelajar Pancasila ya. Terus kudu kumaha? Nah, bimbingan dari Bapak Ibu guru harus nampak di sana. Harusnya ini api itu kan bisa jadi sahabat, bisa juga jadi penjahat kan. Api kecil itu bisa jadi sahabat, tapi kalau udah besar itu bisa jadi penjahat kan. Nah di sini Bapak Ibu ketika menyuruh anak komo ieu bakal sampah, dampingi. Nya lamun teu kajelema ge bisi merembet karena segala rupa ya. Khawatir di sini mau samenan kayak bersih-bersih, Bapak Ibu ngalurkeun anak-anak ya. Jadi dari sekarang itu harus dipikirkan ya Bapak Ibu ya. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal seperti nauzubillahi min dzalik ya. Terus untuk belajar di kelas, saya sekarang ingin tahu guru kelas 1 siapa? Ibu ya? Berapa jumlahnya Bu? 9 orang. Ada masalah apa Bu di anak Bu? Mungkin lebih ke membaca. Membaca. Belum semua bisa. Dari 9 anak itu yang belum bisa berapa orang? 3 orang. Tapi yang masih sama blank 1 orang. Oke. Hanya pelajaran ya di kelas ya. Terus masalah lain ada nggak di kelas 1? Nonton upami heureuy-heureuy mah biasa ya. Biasa Bu. Iya. Kelas 1 itu ya. Terus yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi masalah itu apa? Paminten sebelum belajar membaca heula Bu. Membaca heula 10 atau 15 menitan kapayun seorang. Iya. Terus upami teu acan anu eta teu acan ieu terus anu eta gitu. Da paminten benten-benten geuning Bu. Anu ieu mau panggil bacalah 1, bacalah 2, iya. bacalah 3. Bacalah ya pakainya. Nuhun eta teh upami anu tos tiasa jantan muir gitu. Iya. Tos tiasa gitu. Iya. Ya, jadi intinya anak itu kan ada yang low, ada yang fast gitu. Ya wayahna gitu. Ibu jangan sampai tambah kurus ada di kelas 1. Ibu harus bahagia. Ya, kalau misalkan anak seperti itu, selama kita mau berusaha, dia tidak bisa, Ibu ulah kalah kariutnya, tenang we Bu, enjoy, nikmati hidup ini. Ya, jadi Ibu harus enjoy ulah. Aduh, mana teh kunaon saya teuing. Kadang sakit teh. Nah, ada kayak ada kamu menipin
pinter gitu atuh ulah nyebut hese karena ditambah hese. Ih aduh kamu teh meni pinter-pinter teuing atuh ibu teh gitu. Meni sampaikan seperti ini. Jadi ibu tetap berusaha ya terus ya. Kalau kelas 2 siapa? Ada masalah apa ibu di kelas 2? Sama Bu, membaca sama menulis Berapa jumlah anaknya? 14 orang. 14. Yang menurut ibu agak berat berapa? 2 orang. Anu hiji mah disebut teh autis. Aha. Kumaha di? Kebutuhan khusus juga usianya kan udah 11 tahun. Kadang-kadang kelas 5. Oh harusnya kelas 5. Usianya membaca mah hafal terang, Hafal. sahurup terang. Oh. Ya, biasa pami di eta teh biasaeun. Mohon. Sok pami Di sini dibaca teh tiasa. balik pami ibu teh janten ubi. Oh. Janten kebalik ibu nyerana teh janten kadieu gitu. Oke kadieu deui gitu ya. Enggak Jadi mah ibu janten pisan teh biasa. Teu tiasa pisan. Di sebatan padi sahurup teh biasa nyerat oge ibu masih biasa. Jangan kumaha dipasihan padi. Iya. Setiap hari A B C terus itu di pewarang diserat. Tapi teu tiasa nyebat ABC gitu tiasa. Biasa. Angka genan teh biasa. Oh. Mami ayeuna hiji 2 3 4 5. Biasa Hilap deui, aya Oh. hilap deui. Pernah nanya enggak ke orang tuanya? Janten abi pas itu sareng orang tuanya Mm-mm. ada di bumi mah teu tiasa pusing rek we HP. Oh. Abi teh pas teu kenging we di pas. Atuh nah atuh ibu make masihan HP gitu. Abi gitu juga datang HP anteng kita susah sebenarnya. Nah, ini ya kadang betul ini kenakalan orang tua. Kan ada kenakalan remaja, tapi ini mah kenakalan orang tua. Supaya anteng. Supaya anteng padahal mah mencelakakan anak gitu ya. Ya, kumaha tuh. Jadi kedah kumaha Bu Mantri kinten-kintenna ieu. Kedah privat. Lah privat ya. Kedah privat nu kitu mana yang janten jadi berlatih terus. Ya, coba dideketin lagi orang tuanya. Terus sambil dikasih masukan tadi, gimana Bu kalau dia khusus ada les privat gitu. Oh, kantos. Kantos ngarios anjeunna. we dugi ka Itu we. Oh. Bade les Teh ieu Jigana main game mah budakna. Ya. Oh. Jigana eta budak main game mah Main pinter. game masih gana mah itu teh kan kalau udah kecanduan struktur otak juga berubah. Itu lebih bahaya kalau di scan katanya lebih bahaya dari yang morfinis otaknya teh gitu. Maka yang nyiptain iPhone katanya dia sedih sebetulnya dia telah menciptakan hal-hal seperti itu karena dia sendiri HP nage cinit-nit keneh gitu. Jadi yang gini dipakai sesekali, tapi kan budak aina masih siang malam. Oke, itu kelas 2 ya, baru kelas 2 ya. Oke, itu kelas 2 ya. Kelas 3 siapa? Ada masalah apa di kelas 3? Kami Bu pelajaran di kelas itu teh utami nama numerasina, literasina. Iya. Dina numerasi utami nama perkalian. Perkalian. Ibu mohon foto acan tiasa deui ka 9G ditingali teh morang kali teh aya nu teu acan tiasa perkalian 3, perkalian 4 pada terus kelas 3. Kapungkur mah pengalaman nuju di kelas 2G asa tos tiasa kitu nya Bu nuju kapungkur mah kitu abi. Ari diajar ngetang artos tiasa can? Panginten lancar eta mah Bu tariasa. Bilih. Da terangan gitu. Kami mohon babayar LKS terang gitu. Lamun 5.750 tiasa henteu. Teu acan pernah eta Bu abi teh acan kantos mohon. Ya, jadi karena apalagi ini sekolah penggerak ya Bu Mantri ya. Jadi materi apapun misalkan matematika harus lebih ke ada anak tuh ada kecakapan untuk dipraktekkan di lapangan. Jadi ketika dikasih uang nanti ibu nyandak ke aci sing seueur. Uang 500-an sabaraha hiji, uang 1.000-an sabaraha hiji, uang 2.000-an. Dan sampai nu beureum oge mangga ku ibu Canak nya. Kami ibu teu aya nambut heula ka ibu Mantri nya.
untuk uang we Bu Sina Di ngeta. cobinya Bu. Nah, untuk insya Allah. kalian mah setiap hari we ku Ibu diulang-ulang. Nuhun, Bu. Karena kan ada pepatah yang mengatakan repetition can create mastery. Jadi secara sesuatu yang diucapkan berulang-ulang itu akan menjadikan dia ahli dengan sendirinya. Jadi Ibu masuk hari ini perkalian 3. Ya Ibu, kita 3 kali 1 3 ikuti. 3 kali 2. Terus besok misalkan perkalian 4. Jadi dalam 1 minggu hanya perkalian 3 dan 4. Jadi setiap hari yang diulang-ulang Ibu itu. Nanti minggu berikutnya perkalian berapa. Pokoknya aku sering denger nanti insya Allah Ibu harus yakin gitu. Semua bisa ya. Cuma tadi Bu, kudu bisa ngitung duit budak. Cobian ya, Bu. Kalau misalkan ini bisa bawa rinso Ibu ya, bawa rinso atau daya. Ibu beli daya nih harganya segini. Jadi kembaliannya harus berapa? Boleh juga kayak gitu. Jadi supaya anak bisa ngitungnya Bu gitu. Bisa karunya keur teu bisa ngitung kalian bagian. Nuhun, Bu, perkalian. Eta teu tiasa deunya uangnya jangan yang gede-gede teuing lah yang beli cilok misalkan uang kamu 5.000 harga cilok teh 500-an kamu belinya 3 cilok berarti kembaliannya berapa gitu mungkinnya bisanya itunya jadi dalam hal buli-buli nggak ada Bu. Teu aya Bu, alhamdulillah dugi ka aya nama teu ningalian anu biasa paling Biasa teh, aja Bu, ya, barangkali anak-anak mah, mah ya. mun tiasa di Iya, wartosan langsung. Betul. Kalau kelas 4 siapa? Kumaha Ibu masalahna naon? Kelas 4 kami dina masalah materi mah abi guru PR literasi. Literasi. Baca Bu. Upami baca mah alhamdulillah terus tariasa. Iya. Aya duaan karena masih kena teh acan salancar. Betul. Nah, gitu. Mun baca mah lancar, tapi pemahamannya Pemahaman. ya, Betul. jadi hanya sebatas lancar. Betul. Belum sampai paham. Abi sebagai guru kelas 4 merasa gaduh PR karena Iya. yang kan mayunan di kelas 5 Betul. AMBK misalnya Betul. kan awal semesternya Iya. jadi yang harus ngabekalan Iya. usaha nu ayeuna mah samentara misal kami badi istirahat atau nanti sebelum masuk teh anak-anak teh dikasih sok bacaan bebas mau yang mana terserah mau fiksi non fiksi. Iya. Misal satu anak teh dikasih 1 menit atau Iya. berapa menit satu orang di payunan abi gitu satu orang sekarang. Nah setelah membaca terus ditaruh isinya yang kamu paham apa terus tokohnya saha tapi tiap anak beda-beda gitu. Sedangkan yang 2 anak mah yang macana masih kirang lancar ku abi masih dikasih buku anu 62 jam itu mah kan mungkin kangge memahami masih jauh ya Bu. Jadi cuma baru di sok tulis apa yang tadi kamu baca 5 kata yang kamu ingat setelah tadi kamu baca ditulis kadang di papan tulis langsung kadang di buku itu mungkin Bu untuk materi. Nah satu lagi mah sikap atau lebih ke itu jadi ada anak dia teh mampu Bu kamari ogenan kantos juga dia cerita bergambar kan diseleksi anak-anak teh ternyata dia yang dari yang baik-baik teh dia yang terbaik padahal latihan tapi latihan misal hari ini mah bagus besok mah acak-acakan gitu Bu sampai berapa hari mau menjalani hari hanya diganti pilih rasa tanggung jawabnya itu Mudi orangnya ya. Malihan mah hafalan jujur ama ogenan paling bagus Bu di kelas teh dia teh kinestetik Bu gitu bari kita belajar semaunya maksudnya bari muter oke gitu. Hafalanana bagus tapi upami misal dikasih tanggung jawab itu nih Bu gitu. Tadina untuk tahun depan teh untuk Hafiz teh mau dia tapi nggak tahu udah iya. Nah memang tapi saurna menurut survei Visa makanya kenapa literasi di Indonesia ini rendah katanya. Jadi orang Indonesia itu bisa baca tapi tidak punya daya bacanya kurang gitu. Jadi daya bacanya kurang kalau
kalau dikasih sesuatu, tadi pelinternya contohnya netizen Indonesia marah sama pinter gitu ya. Tapi ya pemahaman, misalkan ada statement A, riweuh gitu can ngerti naon geus rame komen, nggak dipahami terlebih dahulu. Nah, untuk hal ini anak-anak harus dikasih cerita pendek dan harus bisa menceritakan ulang. Sudah dicoba ya gitu. Harus sering seperti itu. Jadi supaya kan ketika menceritakan kembali itu teh kan mengingat-ingat yang dia baca. Jadi nya sih teh kieu. Mimitina mungkin agak bingung, tapi ke cerita kedua agak meningkat, cerita ketiga lebih bagus lagi. Gitu pangintennya. Mudah-mudahan mah ibu guru kelas 4 bisa segera menemukan solusinya ya. Jadi sekarang silahkan ibu kelas 1, 2, 3, 4 meracik ramuan sehingga bisa menjadi formula yang bisa diberikan kepada anak ya. Kalau kelas 5, Bapak gimana Pak masalahnya Pak? Fokus benten Bu, sareng seperti sendirikan tubuh api. Mohon. Literasi. Kirang kene. Terus panginten da fenomena kelas 5 mah punten-punten tapinya ka guru sanes. Iya. Kalau kesah di kelas 1, 2, 3, 4. Ketika masuk di kelas 5 pasti ngomong di kelas 5 gitu. Kata napingkel pemain naik ke kelas genap kayak meren gitu ini gitu. Karena kaduana panginten belakangan ayeuna teh minat belajar siswa kirang gitu. Buka pengaruh masa transisi panginten anjeunna secara psikologi anak. Kurangnya minat belajar siswa. Terus buka panginten abina nu membosankan atau nanti kumaha gitu. Abi mah da ieu mah bade curhat we. Iya. Curhat terus terang. Betul. Apakah saya membosankan? Bapak cari tahu jawabannya. Apa tuh indikator sehingga Bapak berpendapat seperti itu? Kenapa ya Bapak? Kenapa Bapak bisa mengatakan apakah saya membosankan? Mungkin saya begini, harus diubah. Mungkin saya begini, mungkin saya harus berubah. Itu ya. Terus kemungkinan lain menurut Bapak tadi kan apakah saya membosankan? Kemungkinan lain pertanyaannya apa Pak kira-kira? Faktor nomor paling seueur seperti gadget gitu mempengaruhi betul. Gitu. Nah geuning ari main gadget nu palalintar gitu ya. Anu abi teu tiasa ge aranjeunna mah terbiasa gitu. Iya, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Karena anak suka gadget, kumaha tah menggabungkan gadget dengan suasana di kelas pembelajaran. Sapertos ayeuna dina barcode aya nu materi-materi berbarcode-nya. Abi kan upami ieu mah barcode. Paling ku abi di barcode nganggo HP. Iya. Seperti video-video teh seueur dina berbarcode. Apakah ku abi tu orang nyaranak HP gitu masing-masing atana pikungan gitu. Iya. Mun bade ya solusinya aku bapak guruna di barcode video naon ke kana layar kan yang fokus pakai infocus aja. Teu kayak anak nu kedanya anak biasa digunakan gitu. Abi teh rada ieu nu kadang kieu melebet we neng, melebet gitu. Jam 8 lebet kan setengah 8 ya. Jam 8 pas nemege lebet bapak tos hoyong ka anu, hoyong ka jaman hoyong ka mana gitu. Kan ku abi teh didugikeun, kan tadi atos saeueurna waktu lebet tos dipasihan waktu lami anu barang emam atau nepi anu hoyong ka Jambang, ka Hampanan, ka Abotan gitu masih ieu gitu. Nya abi ge sok naros ka diri pribadi abi abi masih naon teh? Introspeksi diri wae bapaknya. Refleksi diri. Tapi dan sadaya itu ada sebagian kecil. Iya. Sebagian besar bahaya kalau enggak bahaya. Aya sebagian kecil gitu kan abi sok oyong sok naros gitu naon gitu. Apa bosen enggak bapak atau kumaha gitu. Tapi dan itu gitu. Tapi itu dah sadaya sih paling aya 2 kiloan. Betul wajar. Iya. Tadi kata Bapak mungkin dia masa transisi bisa jadi juga seperti itu. Terus bagaimana supaya
mereka seneng sesuai dengan zamannya dia. Masukan Ibu Mantri bisa juga Bapak pasang infokus aja. Misalkan di kelas ada materi ini nyetel naon gitu, anak-anak supaya tertarik untuk belajar gitu. Karena memang karakter anak ayeuna kan rada beda gitu ya. Kita guru itu dituntut untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Kita harus lihat potensi anak, minat anak segala rupa banyak. Jadi merdeka belajar teh ya. Ari merdeka mengajar mah tepati di ieu kan guru ge beda-beda. Ayeuna mah kada di mamam sadayana. Kan katanya anak tuh punya potensi yang khusus gitu ya, yang tiap anak beda-beda kan. Oke, yang ini pinternya di musik, yang ini pinternya di matematika, yang ini pinternya di olahraga. Kita harus bisa melihat itu dan kita harus bisa mengembangkannya. Padahal guru ogenannya Bu Mantri Tidak sama, jadi seolah-olah iya kayak memandang ke guru mah serba bisa. serba bisa Segala ayah gitu. nyampak ke guru tersebut, padahal kan tidak demikian. Tidak semua Ya, guru. tidak sama. Kalau di level lanjutan SLTP, SLTA memang sudah menjurus kan. Iya. Jadi yang ini ngajar materi ini sudah Kalau fokus. SD kan Guru borongan. SD harus dimamam semuanya. Jadi keren tuh guru SD segala bisa. Betul. Jadi ya kalau misalkan tadi Bapak beranggapan seperti itu, Bapak jangan terlalu insecure, kayak kalah jadi pusing, kalah amek-amekan di kelas. Jadi akhirnya kumaneh lah Pak, ajar syukur untuk kajian misalkan. Jangan sampai seperti itu ya. Yang Bapak cari supaya disukai oleh mereka. Melihat tadi cek Bapak ada gadget, ada apa, bisa bawa itu aja dulu tahap awal sekarang, pakai infokus barudak. Misalkan dalam seminggu kita 2 kali pakai infokus, lihat perbedaan antara Bapak pakai infokus sama enggak. Perubahannya ada enggak? Gitu. Misalkan Bapak hari Selasa jeung hari Kamis Bapak nyetel infokus, hari lain seperti biasa. Ada enggak perubahan anak gitu? Minat anak belajar dengan Bapak itu. Terus sesekali juga Bapak kasih ice breaking juga suka Pak. Tapi jarang gitu. Jadi supaya yang kemah di agak sering we ketika anak-anak rada ieu kasih yang rada kumaha gitu. Pokoknya kasih ice breaking aja supaya mereka tuh happy. Biasanya mereka senangnya apa, Pak? Mereka yang Bapak lihat yang kelas 5 sekarang senang apa sih mereka? Olahraga. Oh, ajak nyanyi heula, Pak. Oh. Iya. Kalau olahraga mah favorit semuanya. Betul. Pembelajaran Nah, membosankan di kelas betul. wae, lamun Ajak materi sekali. kira-kira bisa Betul. Terus harus anak-anak kamu belajarnya pingin di mana? Pingin di ruang kelas? Ayo di ruang kelas. Di luar. Ya nanti masa sekali aja keluar aja Pak di depan perpus atau di mana kan ya. Pokoknya jantanlah intinya mah literasi Iya. sami Bu. Jadi bisa jadi anak-anak itu tidak mau dibatasi oleh dinding segi 4 yang kaku kayaknya Pak. Mata kayak yang KWC wae, daya angin lempang lah. Kan jadi pingin menghirup udara segar itu sepertinya. Ya pokoknya Bapak cari supaya lebih baik lagi. Begitu. Bu, kalau di sini gimana? Misalkan tadi kan kelas 4 Ibu. Apakah tahun berikutnya tetap kelas 4 apa ngikutin anak? Untuk Masih tetap. sementara ini kan masih baru ya, Ya. terhitung baru, masih tetap. Cuma Ada yang tergeser ya kemarin itu kan Neng. Tadinya kelas 2 Neng ya. Neng kelas 3, Neng Ade kelas 2 ayeuna. Iya. Tapi Neng Helin kan kawitna kelas 4 di kelas 5. Ketika tidak ada guru kelas 1 yang biasanya kelas 1 mah sok dipasihkan ke guru senior ya kan di dia mah tidak ada senior, semuanya betul. junior. Masih baru-baru semua. Jadi ya terus kelas 1 yang Betul. Kelas 6 siapa? Kumaha ada masalah? Sama seperti Kelas 5. gitu. Lebih kepada tingkah laku lagi Bu. Iya. Karakter, sikap. Karakternya apalagi kelas 6 itu cowok-cowok banyak
kebanyakan cowok. Kebanyakan cowok ya. Di kelas itu Bu, kalau enggak gogorowokan mah diam berapa menit rame lagi Bu. Jadi mengkondisikan anak supaya tidak rame yaitu dengan cara tadi Bu, salah satunya ice breaking Iya, gitu, iya. paling seperti itu. Terus cara Betul. menulis juga Bu, kelas 6 rata-rata anak-anak cowok ya, rata-rata anak cowok. Gimana tuh? Wah, tulisannya kayak seperti anak kelas 1. Oh, bagus ya. Bagus sekali. Bagus banget kelas 2, kelas 3. Iya, iya. Nah, kalau anak lagi rame tadi ya betul kata ibu teh bukan rame saya bisa speakingnya sekali tepuk diam. Nah, enggak segera-gera sepudak enggak. Apalagi kalau misalkan nonton itu video-video gitu. Tapi kadang Ibu pernah nyetel video apa, Bu? video pembelajaran seperti Rotasi bumi. Iya. Yang di animasi Betul. Anak-anak pengennya gitu ya. tapi Jadi setelah langsung itu rame lagi. beri pertanyaan ayo Kak Ah, gitu we, Bu. Iya, iya, iya. terus Bu, keberaniannya kurang kalau Kurang. misalkan disuruh ke depan mengerjakan matematika kan Iya. jarang yang mau gitu kada dia Iya. disuruh ke depan Iya. Padahal Jadi berarti rasa percaya dirinya betul. ada rasa masih sen salah Sen padahal salah. sering gitu udah sampai diajar gitu sering merasa sen salah atau kumaha Iya. Terus dilatihkan aja ya, Bu ya. bahkan kalau misalkan dikurangi diberi itu Bu bintang Tapi tadi nyanyi mah tarik oge, Bu. ya tapi Sasarengan. nyanyinya tidak dengan ketukan Bu kebanyakan padung ngorowok baru itu tapi tadi mah ada di atur-atur lagu Iyalah lumayan. Berarti sebentar lagi Ibu berpisah. Kalau masih kelas 6 nanti ada lemparan dari Bapak ada tadi ya. Kami teh sakianya yang mepanggilkan Nabi ka pamangcurhat. Ya, sok. Hoyong ngaran teh kunaon ayeuna teu kenging aya istilahnya siswa anu ngenog tidak naik kelas kunaon gitu abi teh hoyong terang. Bisi anakan. Teuing ibu punten tapi nya. Iya, dihapunten Pak, dihapunten. Jadi pertanyaan Pak Adab tadi, kenapa atuh budak teh ulah ngendog? Ya, kenapa atuh kunaon budak teh bet ulah ngendog? Nah, itu anu gaduh jawabannya anu dibendok, Pak. Sanes abinya jawabannya. Hanya bisa jadi kenapa anak nggak boleh ngendog atau tinggal kelas supaya mentalnya itu tidak down, tidak sakit, tidak terluka gitu ya. Jadi ketika anak kan ayeuna mah anak tuh bagaimana supaya anak bahagia. Tapi bahagia teh hendak antep cenah teu bisa maca. Bahagia tuh udahna. Ya, jadi kumahanya istilahnya teh ya tujuan mah bisa jadi bagus yang di atas teh hanya dia tidak tahu di lapangan seperti apa kan. Anu riweuh mah ieu guru SD ieu anu riweuh mah. Senajan guru SD teh kasebutna kasta terendah di hadapan orang-orang. Capek mah diserenkeun ka urang kabehnya. Tapi anger we gitu nya. Alus diomong, goreng diomong kan. Ya, tapi wayahna karena jadi guru adalah sudah jadi pilihan kita semua. Jadi kalau sudah memilih, Bapak Ibu harus sadar dengan komitmen Bapak Ibu dengan resiko di depan seperti apa ya. Jadi kalau tadi pertanyaan Bapak ngendog itu bukan, saya tidak punya jawaban yang pasti, hanya tadi dengan alasan kebijakan pemerintah supaya kan sekarang musimnya mental health, peribahasakan kesehatan mental, mungkin ingin dijaganya seperti itu. Tapi Bapak jangan putus asa, keureueuh we.
yang belum bisa ya nanti ibu yang kelas 6 krieuh we. Cina diajar baca tua supaya mau bekerja sama untuk mendidik anak. Gitu ya. Kalau ada rapat orang tua Iya. pasti disinggung masalah Iya. itu, masalah kerjasama sekolah dan orang tua dalam mendidik putra putrinya gitu, karena kan memang kan bukan tanggung jawab Betul. sekolahnya di sekolah mas sekian Iya, jam, kebanyakannya betul. lamanya kan di rumah, Lamanya jadi di kita rumah. dibantu, tapi tetap aja Tetap ya. kalau orang tuanya kamu anu ngadedetkeun Betul. 100% ke Ke sekolah sekolah mah. mah. Mendingnya orang tua ngatos itu di bumi ge sok belajar itu Betul. ini gitu, tapi kan orang tua di sekolah Iya. ngadedetkeun ke sekolah kadang-kadang banyaknya yang gitu sih. Nah terus Bapak Ibu tadi dari sekian banyak permasalahan yang Bapak Ibu hadapi, bisa Ibu tulis, Bapak Ibu tulis masalahnya apa, jadi curhat dongnya nanti bisa loh jadi buku ini nih. Curhat kelas 1 seperti ini, saya punya murid bernama Anu ya, 2 orang ini jadi cerita loh, jadi cerpen tuh Bu Mantri. Bu tugaskan Bu, cerita tadi tulis, cek Bu Mantri. Nanti kita jadi buku yang dimiliki oleh SD Negeri 3 Cidolog gitu. Kenapa ini iseng-iseng anak-anak saya gini Bu, itu Neneng itu dia ngomong, sebetulnya omongan dia saya rekam. Jadi dia teh kan kucingnya mati, mamah nama sieun kucing budak nama tidur lagi nangkut kucing gitu. Dia si Cimong itu mati kan. Saya tanya, Neneng gimana? Oh, Cina mah kan waktu itu pulang sekolah, dia nguburin itunya juga seperti bunga, dia nangis gitu. Saya tahu gitu. Walaupun saya kurang suka geli gitu namanya, tapi kalau anak suka ya mangga gitu. Cerita masalah-masalah yang ada di sekolah, ceritakan gitu. Kan juga literasi oge nantinya. Ya, oke, pokoknya terakhir saya yakin itu udah mati kayaknya penyimpanan penuh. Enggak apa-apa lah. Juga nama mautnya, Neng. Masih gini kan tumben. Terus atuh yang ditinggali wae bisi maut. Ya, jadi nah sekarang Bapak Ibu kan kesini sudah menjadi pilihan. Harus ditanamkan bahwa memajukan SD Negeri 3 Cidolog itu harus niatnya karena Allah, ulah niat neangan duit. Sabab di SD Negeri 3 Cidolog mah teu seueur acisna. Nya nyepi ka lah cenah di Cidolog mah SD 3 Cidolog mah capena wungkul misal ya mah. Atuh bongan sama kayak hayang ngajar di dieu gitu. Ngomong-ngomong Bapak itu gimana Bu? Yang sakit sudah ada yang infal? Oh, yang di sini. Oh iya. Nah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu harus tanamkan dalam diri, aku kesini untuk ibadah, mengamalkan ilmu. Ulah cangcaya moal dirizkian. Misalkan aduh udah orang malalaki, piraku gajihna leutik, can kebutuhan rumah tangga banyak-banyak. Kalau Bapak banyak ngeluh seperti ini, mulai eureun-eureun sekali gitu. Cek abi ieu cek abi tibatan capek gawe teu kapake, tidak ada ridho Allah. Tapi ketika kita ikhlas, Allah bakal ganti yang lebih besar loh, Pak. Ujug-ujug Bapak ikhlas ngajar di sini dengan sepenuh hati, ujug-ujug padahal aya proyek ya. Anu, tapi saya ngajar ya dikerjakeunana mah engke cenah balik sekolah nepi ka burit. Terus uangnya itu satu kali itu sama dengan gaji Bapak 1 bulan misalkan. Terus Bapak teh ngomong ki aing mending keneh. Itu atuh dibatan ke sekolah mah. Jangan seperti itu bisa jadi keikhlasan Bapak di sini ku Gusti Allah diberi rezeki di tempat lain. Kan rezeki itu bakal datang dari arah yang tidak disangka-sangka kan. Soalnya masing ikhlas we majukeun SD Negeri 3 Cidolog. Pokoknya mah anak-anak seperti itu kita nikmati proses tumbuh dan berkembang mereka. Saya yakin ketika Bapak Ibu ikhlas, Bapak Ibunya bahagia, anak-anaknya juga akan bahagia, akan senang gitu ya. Ulah riut Bu lah, hirup udah banyak masalah ya. Lobaan dari masalah. Dan harus ingat
level tertinggi guru itu bukan yang sudah sertifikasi katanya kan, bukan yang guru penggerak, bukan yang gimana lah pokoknya yang pangkatnya 4E misalkan, bukan. Tapi level tertinggi seorang guru adalah yang kehadirannya itu dinantikan oleh anak. Ketika kita nggak ada, anak-anak tuh berarti ada aduh udah keluar wae. Ya kita berusaha lah bagaimana supaya kehadiran kita tuh dinantikan oleh mereka. Itu level tertinggi seorang guru ya. Sok ayeuna mah niatkeun saya harus bisa menjadi seperti itu. Dan kita abaikan misalkan ada abi mah honorer keneh ulah ya istilah gitu. Ada abi mah ketika masuk ke sini semua sama guru. Honorer P3K PNS sama. Jadi mah gurunya. Jadi jangan ada yang merasa aing pang heueuna gitu. Aing pang kieuna nya pokoknya semuanya kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Pokoknya semangat. Ibu mantrinya juga energik. Saya lihat semuanya juga energik. Tapi manusiawi kalau tadi ada keluhan-keluhan wajar. Ya, dan tolong jangan terlalu berlama-lama, berlarut-larut dalam kegalauan. Harus bangkit sesuai slogan Cidolo kan. Kecamatan Cidolo kan slogannya bangkit. Saya tanya, Bu, bangkitnya maksudnya apa? Bangkit dari mana? Bangkit dari kubur, bangkit dari mana? Saya tidak tahu. Ya, Bismillah ya semuanya ya. Pokoknya SD Negeri 3 Cidolog harus lebih maju dari kemarin-kemarin. Karena kita tim. Nggak mungkin sekolah ini maju ku Ibu Mantri Wungkul. Tidak, semuanya kita serewongannya. Siap Bapak Ibu? Siap ya untuk memajukan SD Negeri 3 Cidolog. Nggak boleh insecure lagi. Bapak juga semangat. Ya, saya deui curhat dong nak. Kumaha? Ya Ibu mangga kumaha? Ya, menanggapi yang dari tadi Ibu kan dikatakan bahwa setelah kita masuk ini masuk ke lingkungan sekolah Betul. semua guru kan tidak ada honor, tidak ada P3K, Betul. tidak ada PNS gitu ya. Nah, saya pribadi juga merasa bahwa saya pribadi juga memperlakukan ibu bapak guru di sini itu sama perasaannya ya. Tidak membedakan. Sip. Nggak tahu ibu bapak guru merasanya gimana, nggak tahu nih. Bagaimana rasanya? Oh, keras bisa tuh, alhamdulillah ya. Karena sesuatu yang datang dari hati akan nyampe ke hati juga. Gitu ya. Terus ketika kita melakukan kebaikan, Allah itu akan mendekatkan orang-orang yang baik juga loh sama kita. Ketika kita berpikirannya toksik, kita melakukan hal yang toksik, yang Allah dekatkan tuh orang-orang yang toksik juga. Jadi kalau ingin sesuatu yang baik dari luar masuk ke kita, kitanya dulu berusaha untuk baik gitu. Kita sampaikan dengan hati. Tadi saya memperlakukan seperti ini, kata Ibu Mantri ya. Terus ini merasa, berarti emang Ibu betul-betul dari hati yang paling dalam. Amin. Gitu, diterima ya. Beda. Ada yang dibuat-buat ke kitanya juga. Rasa kan? Asal jadi ada pencitraan gitu ya. Beda aja. Tapi kalau memang pindah hati masuk kayak tarik-menarik gitu ya. Karena memang di alam semesta ini kan ada hukum tarik-menarik itu. Nah, betul gitu ya Bu Mantri ya. Ada apa lagi Ibu? Ya jadi kalau ibu memperlakukannya kita genan saya rasa sirik. Iya. Itu mah diperlakukan juga. Iya, alhamdulillah ya. Tidak ada. Iya, betul. Dari awal dah ibu baru masuk ke sini juga asana katanya neng ieu mah teh can araya namanya aya sana. Neng Erlin Wungkulnya. Neng Pipit. Kan itu Ibu. nutus pensiun kan Iya. ini mah masih baru-baru kebanyakannya ini. Iya, ya, bismillah pokoknya tetap jaga keharmonisan gitu. Karena kadang kan manusia itu dina keimanan wae kadang naik, kadang turun kan. Nah, mood kita ngajar kadang naik, kadang turun.
ketika orang lain ngomong teu matak nyinggung tujuan nama urang keur bad mood, sensitif, yang karena teh ih naon gitu ya. Itu manusiawi tapi segera kita sadari lagi ya. Pokoknya tadi teknik yang pertama, teknik mindfulness silakan selalu Ibu latihkan. Tenang diriku, tenang. Ya, oke, sip ya. Pokoknya sesuai di sini visi terwujudnya peserta didik yang berkarakter, terdepan dalam iptek, berprestasi dan berwawasan lingkungan. Ini visi itu kan ke depan ya, vision, tatapan tajam ke depan, tujuan tuh ada di sana. Ya, jangan hanya tulisan di dia wungkul ya, semuanya bisa terwujud itu kalau misinya dipraktekkeun. Namun hilap deui awas we deui di dieu. Nya, di dieu tuh cina profil pada Pancasila dilaksanakan. Dan hiji pangintennya Bu Mantri anu masalah teh tina buang sampahnya barudak teh kesadarannya ya. Betul itu masih Kurang. sekali tuh. Iya, apa ucapan. Jadi ucapannya runtah wungkulnya. Kudu dinyanyiin runtah. Iya. Nah, eta teh PR besar saya pingin lihat Bu lah, pingin lihat SNG 3 Cidolo bisa enggak tuh sampah di Ya lebih kan dia teh terbuka, Iya. sekolah teh tidak ada pagar-pagaran atau apa. Ya kalau sore-sore kita kan pernah ya kegiatan sampai sore. Jadi banyak anak-anak yang main di sini. Oh. Ya, banyak pokoknya mah. Bahasa tanya nih, bahasa Wijum tanya main voli. Hampir tiap hari tuh hari Minggu juga pada main ke sini. Bangsa pemuda-pemuda tanggung itu yang mungkin sebagian itu memang lulusan SD ini. Iya. Sekitaran lingkungan. Iya. Jadi mereka itu jajan itu kan Langlung kemarin juga kan ya bekas tiwu naonnya minuman-minuman astagfirullahaladzim ya. Kan bahasa Sabtu tadi bersihannya pagi-pagi hari Senin terus balara deui gitu tapi jadi bingung nama jadi lingkungan sekolah itu tidak ada batas dengan ini tidak ada batas apa dengan masyarakat. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Padahal masuk cara rewetnya nggak pagi sampah nggak Sabtu kan habis senam gerakan mungut sampah ini diatkan tapi itu ya tetap aja tetap Bu udah siang banyak lagi jadi kesadarannya memang belum. Kayak deh Ibu curhat dong nak. Ya sok sing wareg nya ayeuna mah mangga lebih ikhlas lagi karena ikhlas itu pelajaran level teratas karena level tertinggi dari sabar itu kan ikhlas. Sabar ikhlas. Ya, oke, hanya itu mungkin ya. Nanti kalau tidak puas nanti bisa japri saja. Pak atau suai kumaha? Atosnya kumaha? Langsung Kak Ibu pengen berkalis gelar karya market day salam kenaikan kelas SD 3 Cidolo penten Rabu 26 Juni gelar karya salam market day Kamis 27 Juni perpisahan kelas bila aya waktu mah pami eta Bu perpisahan hari kedua berarti ya itu dihadirinya oleh semua anak apa hanya kelas 6 aja dan orang tua semua kalian kenaikan kelas iya semua dengan orang tua bisa dihadirkan. Iya, insyaallah. Biasanya sudah tahun kemarin kan di luar pakai panggung pakai tenda. Insyaallah tahun sekarang juga di luar juga. Iya. Ya, oke. Insyaallah. Terus banyak. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.